Selamat datang dalam perjalanan kami untuk menjelajahi pembangunan desa di Jawa Barat. Sebuah provinsi yang dikenal karena kekayaan landscape geografisnya yang beragam, termasuk dataran tinggi yang indah, dataran rendah yang subur, dan pantai yang memukau. Di tengah keragaman ini, pengembangan desa menjadi semakin penting. Pembangunan desa telah menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Desa, di mana mendefinisikan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pentingnya pembangunan desa di Jawa Barat tercermin dalam berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah seperti Indeks Desa Membangun atau IDM, Profil Desa dan Kelurahan, Prodeskel, dan Tujuan Membangun Berkelanjutan SDGs Desa. Prodeskel dan IDM memberikan data dasar tentang desa, termasuk informasi tentang populasi, infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi di setiap desa. Namun seringkali data ini belum terintegrasi dengan baik dan tidak memanfaatkan pendekatan berbasis spasial. Kami itu sudah lama mengharapkan ada satu pintu masuk aplikasi untuk semua pengerjaan, Pak. Karena seperti sekarang, udah beberapa aplikasi yang sebenarnya permintaan datanya itu sama-sama aja, Pak. Seperti Prodeskel sekarang ya, SDGs, dan yang lain-lainnya seperti pendataan SIG juga seperti itu banyak pintu masuk, tetapi permintaan datanya hampir sama itu. Sehingga kami juga mengharapkan pada pemerintah ada satu pintu masuk, satu aplikasi, tetapi untuk penjabarannya semua pekerjaan bisa di situ dilaksanakan. Kita coba melakukan analisa terhadap data-data spasial yang ada berkaitan dengan pembangunan di desa. Kita punya data berdasarkan pada Indeks Desa Membangun dan SDGs Desa. Satu lagi terkait dengan Profil Desa dan Kelurahan, ingin kita coba tampilkan menjadi dalam satu data yang kita namakan dengan data potensi digital Tapal Desa. Analisis spasial memungkinkan kita untuk mengeksplorasi pola dan tren dalam distribusi potensi desa di seluruh wilayah Jawa Barat. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang desa-desa mana yang telah mencapai kemajuan signifikan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mari bersama-sama menjalani potensi luar biasa yang dimiliki oleh desa-desa di Jawa Barat dan menunjukkan cara data berbasis spasial membantu kita memahami peran vital mereka dalam membangun berkelanjutan. Saya Diki Saharomi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat, tentu sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Bayu Rahmana, yaitu analisis spasial terhadap potensi pengembangan desa di Jawa Barat dengan pendekatan integrasi data melalui data potensi digital Tapal Desa. Semoga aksi perubahan ini memberikan kebermanfaatan, utamanya dalam upaya untuk mengintervensi dan menyusun kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju desa mandiri dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sufian, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya bersama Bapak Bayu Rahmana. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat yang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator, gitu ya. Dan tentunya saya mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh beliau berjudul Analisis Spasial terhadap Potensi Pengembangan Desa di Jawa Barat dengan pendekatan integrasi data melalui data potensi digital, disingkat Tapal Desa. Kenapa saya dukung ini? Karena yang pertama adalah ini akan menjadi data detail yang berawal dari bawah, dari desa, ya, dengan seluruh aspeknya. Tentunya harus terintegrasi dengan program lain, misalnya stunting, kemiskinan, kemudian perbatasan, begitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini akan bermanfaat untuk satu data, ya, yang akhirnya tapi saya titipkan. Satu adalah satu unit khusus mengelola data. Yang kedua, personil yang kapabilitas tinggi untuk mengelola data ini. Dari mulai desa sampai kepada kabupaten, terus kepada provinsi yang tentunya menjadi harapan di level besar. Terima kasih, selamat mengikuti PKA, semoga sukses dan berhasil.
Selanjutnya kita juga mencoba menganalisa terhadap data-data spasial yang ada berkaitan dengan pembangunan di desa yang mungkin ini bisa kita integrasikan dengan data tapal desa kita. Kemarin kita berkomunikasi ada sekitar 100-an lebih data yang bisa kita intervensikan, integrasikan menjadi di tapal desa ini. Dalam perjalanan kami menuju capaian milestone, pembangunan desa di Jawa Barat bukanlah tugas sederhana. Namun kami telah mencapai sejumlah tonggak prestasi yang patut dibanggakan. Pertama, pembentukan tim yang terampil dan terlatih. Tim kami terdiri dari para ahli yang berdedikasi, telah bekerja keras dan mengatasi berbagai tantangan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang kami kumpulkan berkualitas tinggi dan relevan. Capaian milestone berikutnya adalah penggalangan dukungan dari para stakeholder. Kami telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas PMD Jawa Barat, untuk memastikan bahwa langkah-langkah kami sesuai dengan kebijakan dan strategi yang ada. Dan yang tak kalah penting, kami telah berhasil menyusun rencana desain integrasi data yang komprehensif. Ini adalah fondasi dari upaya kami untuk memahami, memanfaatkan potensi mengembangkan desa dengan lebih baik. Kita para stakeholder yang berkaitan dalam rangka pembangunan di desa ini memudahkan mendapatkan data dan melakukan analisa terhadap data-data yang ada di desa. Sehingga kebijakan-kebijakan yang kita berikan atau kita turunkan kepada desa ini bisa tepat sasaran dan efektivitasnya bisa kita jamin. Kami saat ini sedang melakukan komunikasi utamanya dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan juga ATR BPN dalam rangka pemanfaatan data-data yang bisa kita integrasikan menjadi data tapal desa ini. Kedepan dengan adanya tapal desa ini menjadikan sebuah rumah data bagi seluruh stakeholder terkaitan dengan pembangunan di desa, sehingga di level pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan pusat ini sesuai dengan level kewenangannya bisa melakukan perencanaan pembangunan lebih efektif, lebih terencana, dan lebih tepat sasaran.